peristiwa yang terkenal, spektakuler, luar biasa, di mana Yesus melakukan mujizat sebelum Paskah. Dan di Alkitab, saudara, peristiwa ini dicatat di dalam 4 kitab Injil, yaitu ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, bila kita perhatikan, saudara, di balik peristiwa yang spektakuler ini, pasti ada bab yang melatar belakangi, saudara. Mari kita sama-sama perhatikan ayat yang ke-10. Yesus membawa para rasul ke Betsaida untuk beristirahat. Setelah mereka melakukan perjalanan misi, saudara. Namun di sini katakan banyak orang mengetahui dan mengikuti mereka. Di sini kita lihat Yesus memang luar biasa, saudara. Banyak orang datang mengikut dia. Tuhan tetap melayani dengan baik, menyambut mereka. Dan mengajar tentang apa, saudara? Kerajaan Allah. Juga menyembuhkan orang yang sakit saat itu. Ayat yang ke-12, karena hari mulai malam, murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh mereka pergi. Pergi kemana, saudara? Disuruh pergi ke desa-desa sekitar untuk mencari apa? Penginapan dan makanan. Ayat yang ke-13 sampai 14. Apa yang terjadi, saudara? Di sini justru Yesus menyuruh para murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Muridnya sih kepengen mereka tuh pergi, ya saudara. Tapi kita lihat perintah Yesus memberi mereka makan. Nah, murid ini bingung, saudara. Mereka itu hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan Yesus memerintahkan mereka untuk memberi makan 5.000 orang. Sini belum termasuk wanita dan anak-anak, saudara. Selain itu apa? Alasannya murid ini. Lokasi mereka itu berada di tempat yang sunyi, jauh dari keramaiannya. Dan harinya juga sudah malam. Lihat masalah ini, saudara. Murid-murid ini panik, bingung. Mereka langsung menggunakan ini, saudara, logika matematika manusia. Dan makanannya sedikit. Nah, mungkin, mustahil memberi makan begitu banyak orang, 5.000 orang. Mungkin kalau dijumlah sama wanita dan anak-anak lebih besar lagi, ya saudara, jumlahnya. Tapi di sini saya mau katakan ada hal penting, ya, yang luar biasa yang ditulis dalam Alkitab. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 6. Hal itu dikatakan Yesus, ya, kepada murid-muridnya. Untuk apa, saudara? Mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu kalau ditulis di kitab Yohanes, saudara, itu lebih jelas lagi. Yesus itu berkata kepada siapa? Di situ ditulis kepada Filipus. Ayat ini menjelaskan, saudara, bahwa ternyata ada tujuan Yesus, ya, menyuruh para murid untuk memberi mereka makan. Yesus ingin menguji mereka, ingin melihat bagaimana respon para murid ketika mereka berada di dalam persoalan yang sulit, ya saudara. Bagaimana mereka memberikan respon. Apakah mereka melihat keberadaan Yesus, ya, yang sanggup memberikan pertolongan kepada mereka? Ini Yesus tahu, saudara.
bahwa murid-muridnya itu tidak sanggup ya, menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu. Namun di sini kita melihat Yesus peduli dan tahu apa yang hendak dilakukannya. Saya mencatat saudara, ada beberapa hal yang Yesus lakukan untuk membantu mereka menghadapi masalah ini ya saudara. Yang pertama, ditulis di dalam ayat yang ke-14 sampai 15, Yesus meminta para murid agar menyuruh mereka duduk dengan tertib dan tenang. Respon murid, mereka melakukan perintah Yesus. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang tertib ya saudara. Jadi seringkali Tuhan ingin melihat ketaatan kita sebelum Dia menyatakan kuasanya. Di saat kita menghadapi persoalan saudara, kita ini diajarkan untuk menata hati kita ini loh saudara, agar kita itu tidak panik, tidak cemas, kita bisa tenang. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, kita melaksanakan perintah Tuhan dalam kondisi terdesak. Kita harus tenang supaya kita ini bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Terus yang kedua, Yesus mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Nah, menurut Lukas pasal 9 ayat yang ke-16, situ ditulis ya saudara, ada urutan tindakan Yesus. Nah, mulai dari mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ini menunjukkan penerimaan terhadap apa yang ada, sekecil apapun itu. Ketika dibawa kepada Yesus, Yesus ini tidak meremehkan keterbatasan. Amin. Dan Dia siap memakai apa yang ada. Yang mungkin bagi manusia tampaknya tidak berarti ya. Tapi di situ, melalui apa yang ada, Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Terus kemudian Yesus menengadah ke langit. Di sini sikap ini menunjukkan ketergantungan kepada Allah Bapa di surga. Terus yang ketiga, Yesus mengucap berkat, ucap syukur di tengah situasi yang mustahil bagi manusia. Mujizat itu saudara, tidak dimulai setelah rotinya melimpah, tapi dimulai dari hati yang mau bersyukur ya kepada Tuhan atas apa yang ada di tangan ini saudara. Meskipun jumlahnya sedikit. Mengucap syukur di tengah keterbatasan adalah kunci pembuka pintu mujizat. Terus kemudian Yesus melakukan apa saudara? Memecah-mecah roti dan kemudian memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Pelipat gandaan itu justru terjadi saat roti itu dipecah-pecah saudara. Kemudian dibagikan. Bukan saat roti yang masih utuh ini ya saudara. Tapi melalui roti yang dipecah-pecah kemudian dibagikan. Apa ini artinya? Bahwa kuasa Tuhan itu mengalir terjadi saat ada tindakan iman untuk melangkah dan memberi. Terus yang ketiga, Yesus menyediakan lebih dari cukup. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 17 mengatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu sebanyak berapa saudara? 12 bakul. Kata kenyang dan sisa sebanyak 12 bakul menunjukkan bahwa Yesus tidak memberikan secara pas-pasan ya saudara. Tapi di sini ada kelebihan, lebih dari cukup. Melalui peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini saudara, ada tujuan yang ingin dicapai.
Yang pertama, yaitu mengubah perspektif kita, saudara. Agar kita ini berhenti memandang persoalan dari sisi keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi mari kita mau memandang semuanya itu dari sudut pandang Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa yang tak terbatas, saudara. Yang kedua, membangkitkan iman kita ini, saudara. Bahwa tidak ada yang sulit bagi kita. Ketika kita mau tetap percaya, ketika kita mau tetap teguh iman kita kepada Tuhan, maka di situ Yesus akan menyatakan kuasanya, berikan pertolongan bagi kita. Dan yang ketiga, saudara, mendorong kita agar kita ini mau menyerahkan apa yang ada pada kita. Kecil apapun, saudara, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Percaya jika kita membawa itu semua dengan sepenuh hati, dengan kerelaan hati, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memakainya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa langkah penting yang bisa kita teladani pagi hari ini, agar setiap kita betul-betul mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Di firman Tuhan ini mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Dapat perkenanan Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan. Karena di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Syaratnya apa, saudara? Kita harus bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Setiap hari secara terus-menerus. Itu bukti ya, saudara, bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Bukti bahwa kita itu berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, di dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah sekarang ini, apapun itu persoalanmu ya, bahwa keterbatasan kita ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kita jangan coba-coba mengatur Tuhan ya, saudara. Melalui firman ini, ayo kita mau belajar. Betul-betul mengandalkan Tuhan. Ketika ada persoalan, jangan ada di dalam pikiran saudara, siapa yang harus tak mintai tolong. Manusia itu mengecewakan, saudara. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan, yang akan memberikan perkenanannya bagi kita, menyatakan kuasanya. Amin. Yang kedua adalah kita harus mentaati firman Tuhan. Mari kita menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan, saudara. Karena kuasa Tuhan itu terjadi di tengah ketaatan. Kita harus bisa hidup menyesuaikan dengan firman Tuhan. Nata hati dan kita harus taat melangkah bersama Tuhan. Meskipun secara kasat mata kita belum melihat hasilnya, saudara. Tapi ketika kita tekun, kita setia. Jangan menurut ukuran kita ya, saudara. Menurut ukuranku, aku ini loh sudah setia Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang Tuhan berikan. Jangan seperti itu. Ya. Kita terus melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Nanti waktu Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan memberikan pertolongannya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu.
Ayat ini salah satu perintah Tuhan ya saudara, dalam firman Tuhan. Agar kita mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan dalam setiap keadaan baik, suka maupun duka. Yang tidak enak ini dukanya ya saudara. Tidak mudah memang kita mengucap syukur di saat kita mengalami persoalan. Tapi ini perintah Tuhan melalui firman-Nya. Dan kita harus taat ya saudara. Seringkali kita baru mau bersyukur setelah kita melihat hasil. Tapi pagi hari ini mari kita belajar bersyukur. Baik di tengah proses, ya, bersyukur baik di dalam kekurangan kita. Karena ucapan syukur itu adalah tanda bahwa iman kita ini tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jika kita mau mengucap syukur saudara, di tengah keterbatasan kita, situ kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan terjadi. Ada mujizat saat bersyukur, Engkau Tuhan perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Yang ketiga saudara, ya, menjadi saluran berkat. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita saudara. Baik itu berkat hikmat, materi, kesehatan, atau yang lain. Cukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan apa saudara, memberi kita berkat yang lebih. Agar kita melakukan kebajikan. Baik bagi Tuhan maupun sesama. Jadi kuasa dan penyediaan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Asalkan kita memiliki kerinduan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan jadi penimbun berkat. Di sini artinya saudara, bahwa kita ini diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan ingin agar kita ini loh saudara, ada perubahan karakter di dalam hidup kita. Memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki kemurahan hati. Tuhan itu menginginkan kita bertanggung jawab di dalam mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan kita menunggu kita itu menerima berkat yang besar ya saudara dari Tuhan. Nanti enggak menabur-menabur ya. Karena yang dipikirkan apa enggak cukup. Tapi di sini seberapapun ya yang kita terima dari Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur itu ya, Tuhan sanggup mencukupkan semuanya. Sehingga kita bisa melangkah dengan iman. Kita bisa menabur, memberi bagi Tuhan dan sesama. Jadi kita bisa menjadi saluran berkat saudara, dimanapun kita berada. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, ya, di tempat kerja, gereja, maupun lingkungan masyarakat saudara. Jadi di sini, kalau di gereja ya saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kalau kita ingin memberi untuk Tuhan, jangan cuma yang dipikirkan itu terbatas pada uang ya saudara.
tapi bisa memberi dengan yang lain. Ya. Kita bisa memberikan apa? Hati kita untuk melayani Tuhan. Waktu kita ya, untuk kita bisa memperhatikan, mungkin ada teman yang sakit ya, kita luangkan waktu, kita visitasi. Banyak hal. Ingin ya menabur di gereja ini untuk mensupport operasional gereja, bagus. Ya. Tapi yang penting di dalam hatimu harus ada kerelaan hati, saudara, jangan paksaan. Amin. Ya. Saya undang pemuji dan pemusik bisa kembali ke depan. Jadi melalui firman Tuhan pagi hari ini, saudara, saya mengajak saudara semua, mari kita menghidupi dan melakukan firman Tuhan, agar kita itu betul-betul mengalami kuasa Tuhan yang sanggup menembus keterbatasan kita. Amin. Dan 3 hal yang penting supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu. Yang pertama, harus mengandalkan Tuhan. Bawalah hidupmu, serahkan hidupmu sepenuhnya. Apapun kondisimu saat ini, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan. Terus minta kekuatan yang daripada Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Karena itulah letak kekuatan kita, saudara. Dan yang kedua, kita mentaati firman Tuhan. Hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Dan yang ketiga, menjadi saluran berkat. Baik bagi Tuhan maupun sesama. Agar apa, saudara? Pemeliharaan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan itu terus mengalir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Kiranya ini boleh memberkati kita semua. Amin. Saya undang semua jemaat berdiri.